Di era digital dan society 5.0, dunia pendidikan dituntut untuk bertransformasi. Pembelajaran tidak lagi sekedar transfer pengetahuan, tetapi harus membangun pemahaman mendalam melalui pendekatan deep learning berbasis teknologi. Metode pembelajaran konvensional seringkali belum mampu mengaktifkan siswa secara optimal. Pembelajaran masih berpusat pada guru dan kurang melibatkan pengalaman belajar yang mendalam. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah hampir di akhir semester 2. Di sini saya sebagai wakil kurikulum ingin menanyakan bagaimana proses pembelajaran di kelas gitu. Apakah ada kendala-kendala dan mungkin ada masukan dari Bapak Ibu kita untuk mensiasati proses selanjutnya di tahun ke depan. Yang agak menjadi kendala bagi saya juga bingung ya, untuk strategi apa yang akan digunakan ketika melihat anak belajar. Kalau kita sampaikan konsep, dia itu banyak yang pokoknya nggak termotivasi deh. Ya, apalagi kalau kita menyampaikan konsep, apalagi kalau bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan pelajaran yang boleh dikatakan harus berdasarkan konsep atau agak kaku, yang nggak bisa kita nggak begitu bisa variatif ya kan. Jadi anak banyak tidur, pokoknya anak banyak yang cuek, disuruh buka buku dibuka, kita kasih pertanyaan yang satu atau dua yang bisa menjawab atau itu yang fokus. Itu beberapa kendalanya. Bagaimana dengan pendapat Bapak Ibu yang lain? Bagaimana menurut Bapak? Ya Bu, selama kita mengajar di kelas yang saya alami Bu ya, memang saat ini anak-anak itu gampang jenuh, mudah bosan, jadi tidak tahan banting lah istilahnya. Begitu awal semangat, paling selang beberapa menit kemudian udah loyo, udah bosan, udah tidak dikondisikan lagi, susah. Nah ya mungkin kedepannya saya minta kepada Ibu sebagai pimpinan, bagaimana nanti pembelajarannya supaya lebih menarik. Nah tolong berikan masukan-masukannya Bu kepada kami supaya pembelajaran ini bisa lebih bermanfaat lagi dan berguna untuk anak didik kita semuanya. Bagaimana nih Bu Mas untuk menghadapi keluhan-keluhan para dari Bapak dan Ibu-ibu yang tadi untuk mensiasati strategi dan terobosan menghadapi murid-murid kita biar kedepannya mereka itu berinteraktif, terus aktif dan mereka itu semangat dalam proses pembelajaran. Apakah ada terobosan terbaru dan kita konsultasikan nanti ke pengawas. Oke, jadi gini Bu Irma kan selaku wakil akademik ya. Tadi kita sudah dengar dari teman-teman semua, dari Bu Nurnen, Bu Lucy, Bu Olis, Pak Ajo ya, dengan kondisi pembelajaran mereka di kelas. Nah, kita emang sekarang kan emang zamannya digital dan juga menuju kota Jakarta global ya. Jadi apalagi kita itu sudah mendapatkan bantuan IFP kemarin ya Pak Ajo sebagai pengurus barang kemarin sudah menerima bantuan dari pemerintah IFP. Ya mungkin itu kita harus maksimalkan, kita harus optimalkan. Bu Irma nanti selaku wakil akademik membuat jadwal pemakaian IHP tersebut. Terus kemudian saya mungkin nanti mau konsultasi dengan pengawas supaya guru-guru juga mendapatkan pelatihan berkaitan dengan pemanfaatan IHP tersebut, karena emang itu benar-benar harus optimal begitu supaya nanti anak-anak kita belajarnya lebih antusias, lebih semangat ya. Dari lebih semangat dan antusias mudah-mudahan prestasinya akan meningkat. Begitu sih kalau menurut saya ya. Nanti saya mau undang pengawas biar kesini, biar si guru-guru juga mendapatkan pencerahan dari pengawas. Itu saja ya mungkin ya Bapak Ibu ya nanti ya, supaya lebih guru-guru lebih ada masukan dan pencerahan dari pengawas. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pengawas yang saya hormati dan juga wakil kurikulum, Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Ibu pengawas. Beliau akan memberikan arahan dan pencerahan terkait bantuan yang dari pemerintah sudah kita terima yaitu tentang IFP ya. Untuk itu mari kita dengarkan arahan dan juga pembinaan dari Ibu pengawas berkaitan dengan mengoptimalisasikan IHP gitu. Yang pada hari ini mengundang saya untuk hadir di sekolah Ibu Bapak ya, mengenai kita telah
waktunya di era digitalisasi ini sekolah kita sudah harus mengoptimalkan atau menggunakan secara penuh yaitu digitalisasi pembelajaran menggunakan alat IFP ya, itu atau kalau bahasa lainnya adalah papan interaktif digital kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, sekolah kita kan sudah dapat ya Bapak Ibu 1 unit panel interaktif digital itu harus kita gunakan secara bergantian. Nanti akan dibuatkan jadwalnya ya untuk bergantian Bapak Ibu guru untuk bisa menggunakan ini. Ini kita harus dasar hukumnya kita menggunakan digitalisasi pendidikan itu yaitu Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 tentang revitalisasi dan implementasi digitalisasi pembelajaran. Yuk kita semangat, kita dukung pemerintah untuk digitalisasi pendidikan. Mari nanti kita gunakan PID ini di kelas ibu bapak masing-masing. Terima kasih, itu saja ya mungkin arahan dari saya. Nanti kita lihat produknya atau alatnya ini ya bisa ibu bapak gunakan. Kita langsung bisa praktekkan nanti di ruang kelas kita. Terima kasih Bapak Ibu. Pendekatan deep learning mendorong siswa untuk berpikir kritis, reflektif, dan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Berdasarkan hasil implementasi yang ditampilkan dalam pembelajaran, dapat dianalisis bahwa pembelajaran yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum deep learning. Pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik student-centered learning, di mana siswa diberi kesempatan untuk aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Kedua, pembelajaran bersifat kontekstual dan bermakna, karena siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga mengolah informasi melalui aktivitas, diskusi, dan praktik langsung. Ketiga, pembelajaran mendorong pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, higher order thinking skills, seperti menganalisis dan mendeskripsikan objek. Keempat, pembelajaran mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21 4C, yaitu critical thinking melalui analisis materi, creativity dalam menyusun deskripsi, collaboration melalui kerja kelompok, communication melalui presentasi hasil. Dengan demikian, penggunaan media interaktif digital terbukti mendukung implementasi kurikulum deep learning secara efektif. Ya Bu Guru, hari ini Ibu sudah praktek ya di kelas dengan menggunakan PID ini. Bagaimana perasaan Ibu menggunakan media belajar seperti ini? Saya merasa senang sekali karena terbantu anak-anak lebih paham, lebih mudah menyampaikan, karena lebih banyak yang bisa digunakan, bisa dieksplor. Banyak aplikasi, anak juga bisa lebih mengeksplor kemampuannya untuk menulis. Mungkin kelebihan yang di sini itu dia bisa menulis langsung. Biasanya kan pakai spidol, Ya. bisa menulis langsung. Pembelajaran mendalamnya dapat banget ya Bu? Dapat, karena masalahnya kan dengan banyak contoh yang bisa ditampilkan. Kalau hanya dengan ceramah kan hanya dengan contoh yang Jadi ringan. pembelajaran mendalam itu kan anak-anak itu harus meaningful ya, mindful, enjoyful ya, tentu saja menyenangkan gitu ya. Baik Ibu, terima kasih testimoni Ibu, refleksi Ibu dalam penggunaan belajar dengan menggunakan PID ini. Terima kasih. Tadi sudah belajar ya PAI dengan Ibu Guru menggunakan PID ini. Gimana menurut Intan perasaannya belajar dengan menggunakan PID ini? Sangat seru dan sangat senang karena itunya gede, terlihat jelas, dan nyaman. Nyaman ya? Ya. Senang nggak? Seneng banget. Senang banget. Jadi banyak gambar-gambar yang bisa dilihat ya. Ya. Oke, terima kasih Intan. Semangat belajar selalu ya Nak ya. Terima kasih. Mari kita semangati kembali belajar kita hari ini, yaitu dengan pembelajaran mendalam, mindful, meaningful.